Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 9G, 9H, dan 9I. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Kembali bersama Ibu kita belajar bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ya. Baik, disiapkan alat tulisnya ya. Catat teori-teorinya dan nanti kalau ada latihan kerjakan di buku latihannya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya kita akan bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Di mana minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu teks laporan percobaan ya, serta mengetahui bentuk kalimat, fakta, dan opini. Terima kasih kepada yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengambil materi dari kompetensi dasar nomor 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Ya, nanti akan ditayangkan tentang percobaan sederhana untuk mendeteksi zat makanan ya atau vitamin dari makanan dan lain-lain ya. Materi pelajaran yang akan kita bahas itu adalah tentang struktur teks laporannya ya. Nanti kita akan bahas, kita suguhkan sebuah laporan dan kita ulas strukturnya. Dan yang kedua adalah tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan. Nanti kita akan mengupas tentang kata umum, kata khusus, sinonim, antonim, kata tugas ya, kata depan, kosakata, kata bilangan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita akan bahas tentang apa itu struktur dari teks laporan percobaan, apa saja ya. Lalu bagaimana sistematika penyajian dari sebuah bentuk teks laporan percobaan, serta kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, di sebelah kanan ini ada sebuah gambar. Inilah kakak-kakak kelas kalian yang telah berhasil membuat sebuah percobaan ya. Yang pertama di atas itu adalah tentang tidak bercampurnya air panas dan dingin, warnanya tidak berubah ya. Kemudian yang bawah itu tangan api ya. Nah, itu adalah yang sukses. Nah, sebelum ke sana, Ibu akan mengulas kembali tentang pengertian dari teks laporan percobaan. Sedikit mengingatkan saja ya, di mana laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang ya, baik berupa lisan atau tulisan, berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Sedangkan percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Artinya, teks laporan percobaan adalah bentuk teks yang tertulis berfungsi menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan yang tujuannya untuk menguji atau membuktikan teori. Nah, dengan demikian teks laporan percobaan atau eksperimen ini merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktek dari sebuah percobaan ya. Nah, itulah mengenai teks laporan percobaan. Nah, teks struktur dari teks laporan percobaan ini ada dua, yaitu klasifikasi atau pernyataan umum dan uraian ya, di mana klasifikasi atau pernyataan umumnya itu menentukan klasifikasi. Biasanya dibahas secara umum seperti judul, tujuan ya. Sementara uraian itu menggambarkan sesuatu yang rinci. Di sana dibahas tentang alat, bahan, kemudian juga perilaku penggunaan, kemudian hasil, bahkan kesimpulan ya. Nah, jadi struktur dalam teks laporan percobaan itu ada dua. Catat ya, ada dua strukturnya. Satu yaitu umum, klasifikasi atau pernyataan, dan kedua uraian. Nah, pada sistematika penyajiannya itu ada yang berbentuk teks deskripsi. Masih ingat tidak teks deskripsi di kelas 1? Ya. Yang kedua, ada yang berbentuk teks eksplanasi. Ini dibahas di kelas 8 ya. Dan yang ketiga, ada yang berbentuk karya ilmiah. Nah, yang akan kita bahas ini di kelas 9 adalah yang berbentuk karya ilmiah. Jadi dalam sistematika penulisan teks laporan percobaan ini berbentuk karya ilmiah.
kalau bicara karya ilmiah berarti memiliki kerangka yang ilmiah ya. Kalau deskripsi apa? Ingat tidak? Gambaran ya. Nah, sekarang yang ilmiah itu apa saja sih penyajiannya? Nah, dalam sistematika penulisan karya ilmiah ini disajikan terdiri atas beberapa aspek nih. Yang pertama harus ada judul ya. Setiap karya pasti harus ada judul. Setiap percobaan harus ada tujuan buat apa dilakukan. Kalau percobaan tentu harus menggunakan bahan dan alat serta langkah-langkahnya dan bagaimana hasil dari percobaan tersebut serta simpulannya. Jangan lupa karena ini adalah karya ilmiah harus bersumber dari sebuah buku atau teori dari para ahli. Nah, inilah beberapa hal, ada 7 ya, ada judul, tujuan, bahan atau alat, langkah, hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Itulah sistematika dari penulisan teks laporan percobaan. Sementara kaidah kebahasaannya akan kita bahas pada teks laporan percobaan yang banyak muncul di sini, diantaranya ada kata umum, kata khusus, sinonim, antonim, kalimat perintah, kata bilangan, konjungsi, dan kata depan serta kata teknis bidang ilmu. Nah, inilah beberapa hal yang akan kita bahas kali ini ya, tentang struktur, tentang kaidah kebahasaan dan sistematika dari teks laporan percobaan ya. Nah, sekarang kita akan kupas terlebih dahulu tentang kaidah kebahasaannya. Ya, tolong disimak uraiannya ya. Kita bahas nih satu-satu dari kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ini. Dan ini sering keluar pada tulisan-tulisan, pada laporan-laporan dari teks percobaan yang dilakukan, yang nanti juga kalian akan menulis ya. Baik, yang pertama adalah kata umum dan kata khusus. Untuk kata umum kata khusus ini ya, makna dari kata umum adalah sebuah kata yang bermakna umum atau luas cakupannya. Sementara kata khusus itu rinciannya. Contoh di sini kendaraan sebagai kata umum, kata khususnya motor, mobil. Mamalia sebagai kata umum, kata khususnya lumba-lumba, paus. Hewan sebagai kata umum, kata khususnya kuda, buaya, ikan. Tumbuhan sebagai kata umum, kata khususnya pohon, rumput, dan sebagainya ya. Nah, masih banyak dan ini sering dipakai pada bentuk teks laporan percobaan mengenai kata umum dan kata khusus ini ya. Nanti kan kalian bisa memaparkan itu semua. Nah, selanjutnya yang kedua, sinonim dan antonim. Di mana sinonim itu maknanya adalah persamaan kata, sementara antonim lawan kata ya. Sinonim persamaan maknanya sama nih, contoh kursi dengan bangku sama-sama maknanya. Lawannya panas dengan dingin. Coba kalian cari tahu apa kira-kira sinonim daripada kata yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kata bilangan. Nah, sementara kata bilangan adalah kata yang menunjukkan sebuah jumlah atau angka yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Seperti ini, 1, 2, kedua, ke-10, dan seterusnya. Itu hitungan angka. Detik, menit, jam, itu hitungan jumlah. Ya, kemudian jumlah takaran, 1 sendok teh, 1 gelas, 1 mangkok ya. Hitungan panjang, ukuran, sentimeter, meter, dan seterusnya. Nah, ini sering digunakan ya dalam teks laporan percobaan ya. Seperti sisihkan 2 jam. Nah, itu kan menggunakan kata bilangan. Langkah selanjutnya adalah kalimat perintah ya. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang menunjukkan perintah atau memerintah. Contoh, pilihlah, siapkan, aduklah, diamkan, campurlah, sebaiknya, sisihkan, kocoklah, dan seterusnya. Nah, kata-kata dalam kalimat perintah ini sering digunakan dalam sebuah percobaan ya. Ini paling sering khususnya pada penulisan langkah-langkah melakukan percobaan ya. Biasanya kan diamkan ya, campurlah, kemudian sisihkan, ini sering ya, sering digunakan pada bentuk teks laporan percobaan. Selanjutnya adalah konjungsi
dan kata depan. Nih, konjungsi itu apa? Kata hubung ya. Keduanya adalah kata tugas. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan kata dengan lainnya. Ya, contoh di sini jika, atau, dan, kemudian, lalu, sehingga, selanjutnya, serta, dan sebagainya. Sementara kata depan adalah kata tugas yang letaknya di depan kata benda. Seperti di sini Ibu contohkan di, ke, dari. Sebenarnya banyak ya kata depan itu. Buat, guna, untuk, pada. Yang penting kata depan itu konjungsi letaknya di depan kata benda. Ya, buat ibu. Ibu itu kan kata benda. Buat berarti kata depan. Ke Jakarta. Ke itu adalah kata depan karena Jakarta kata benda ya. Baik, sekarang melangkah ke kata teknis. Nah, kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu ya. Karena biasanya kalau laporan percobaan itu kan kaitan dengan sebuah tema tertentu. Misalkan kalau makanan pasti istilah-istilah makanan. Kayak di sini pendidikan, kurikulum, silabus, kedokteran, infus, vaksin, pasien. Jadi itu adalah istilah bidang ilmu ya. Kalau istilah kesehatan misalkan ya, bugar seperti itu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh teks percobaan. Nah, membuat slime tanpa borak. Ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur nih, lihat. Klasifikasi atau pernyataannya itu dari judul sama tujuan, ya. Sementara uraiannya adalah dimulai dari alat dan bahan, ya. Coba kalian perhatikan. Ini contoh. Jadi, strukturnya dari alat dan bahan sampai ke bawah ini ada dua ya. Dipotong sama ibu dibuat dua. Itu rangkaiannya, yang kedua itu juga masih uraian. Ini yang pertama, itu tujuannya pembuatan slime tanpa borak ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Dan cara membuat slime ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Nah, ini adalah tujuan masuk kepada pernyataan atau klasifikasi ya. Alat dan bahan tuh lihat, lem final, deterjen dan lain sebagainya ya, itu masuk kepada uraian. Nah, ini juga masuk uraian langkah-langkah, hasil serta kesimpulan. Nah, dan di sini pula yang kita akan bahas kebahasaannya. Lihat, Ibu beri tanda supaya jelas ya warna-warninya. Warna ungu tuh kata depan. Tuh, lihat kata depan di kalangan, ke dalam campuran, ke dalam wadah. Kata perintah apa saja? Tuh lihat ya, warna hijau dimainkan. Tambahkan, aduklah, campurkan. Kata bilangan warna biru 10 menit, 5 tuh kan ya. Kemudian konjungsi atau kata penghubung warna kuning setelah, hingga, dan. Sinonim, antonim warna merah tuh, masukkan dengan keluarkan. Itu antonim, sinonim. Masih banyak sebenarnya kata-kata yang lainnya, silahkan kalian cari ya. Nah, kebahasaan ini akan banyak dalam teks laporan percobaan. Nah, sudah paham kira-kira? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan berikan sebuah teks laporan percobaan dan tugas kamu adalah tentukan strukturnya. Lalu cari kaidah kebahasaan seperti yang tadi Ibu tuliskan berwarna-warni gitu ya. Lalu semuanya kerjakan di buku latihan, hasilnya difoto ke Ibu ya. Termasuk juga teks laporan percobaannya silahkan ditulis ya, karena memang harus ditulis. Kalau tidak ditulis ulang tidak akan paham. Nah, ini contohnya. Teks laporan percobaan membuat telur asin. Nah, tolong oleh kalian ditulis ini ya. Laporan percobaan membuat telur asin. Tujuannya ditulis ya. Di sini telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek terus sampai alat dan bahan. Alat dan bahannya telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, amplas. Nah, ini tolong ditulis di buku latihan oleh kalian ya. Tentukan ini strukturnya ya oleh kalian. Kemudian juga kaidah kebahasaannya ya. Nah, ini lembar yang keduanya, langkah-langkah membuatnya ya. Kemudian juga hasilnya serta kesimpulannya ya. Menurut kalian mana saja di sini ada tidak nih sinonim antonimnya? Kata depan, konjungsi, kemudian kata bilangan ya, kata umum, kata khususnya ada tidak? Kemudian semuanya itu tolong dituliskan, mau di stabilo ya oleh kalian, silahkan.
mau ditulis secara tersendiri ya, bahwa konjungsi itu ini ya, kata bilangan ini atau kata umum kata khususnya ini, silakan itu ya. Yang penting tolong tentukan strukturnya, cari kaidah kebahasaannya dari teks laporan tentang membuat telur asin ini ya. Hasilnya ditulis di buku latihan, fotokan dan kirim ke ibu. Paham kira-kira ya? Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga kalian tambah mengerti, dan nanti kita akan membuat sebuah teks laporan percobaan ya, secara berkelompok ya. Demikian, terima kasih anak-anakku semua. Selamat belajar, tugasnya ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.